Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin Kurnia Mardiati, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Malang. Dengan fasilitator Bapak Muhammad Ali Alfian dan pengajar praktik Bapak Muhammad Nur Yusuf Afandi. Di sini saya akan menyediakan video tentang supervisi akademik guna memenuhi tugas demonstrasi kontekstual 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya berperan sebagai supervisor, Bapak Roni Imawan sebagai coach dan Bu Maida sebagai kuci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Roni. Saya tidak mengganggu Bu Ibu ya? Oh enggak Pak Roni. Mumpung ini kan Pak Roni akan mengadakan sesi coaching. Nanti dengan siapa Pak Roni? Dengan Ibu Maida. Oh dengan Bu Maida. Jadwalnya sudah dibentuk ya Pak Roni, sudah ada jadwalnya ya? Sudah ada Bu, kemarin Bu Maida itu WA saya, soalnya mungkin ada sedikit masalah dalam penanganan anak-anak itu. Oh iya. Iya Pak Roni, sebelum kegiatan coaching dengan Bu Maida dilakukan, sekarang kita ada di sesi prasupervisi, gitu ya Pak Roni. Sebelumnya saya mau mengajukan beberapa pertanyaan sebelum Pak Roni melakukan sesi coaching. Oh iya. Ya, yang pertama yaitu tentang rubrik penilaian selama sesi coaching. Bagaimana Pak Roni, sudah membuat rubrik penilaiannya atau belum Pak Roni? Sudah Bu, sudah. Oh iya. Kemudian apa yang akan Pak Roni gali waktu penilaian tadi? Mungkin saya nanti akan, yang pertama ini Bu, yang paling utama mungkin dari permasalahan Bu Maida ya. Saya akan menanyakan pertanyaan berbobot, dan yang kedua mungkin saya akan mendengarkan keluh kesahnya Bu Maida itu Bu. Soalnya mungkin banyak yang mau diutarakan kepada saya begini. Begitu. Jadi kompetensi coaching itu tadi, kompetensi coachingnya yang ingin Pak Roni kembangkan yaitu Pak Roni ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian apalagi Pak Roni kompetensinya yang ingin digali nanti? Ya mungkin selain kompetensi tadi yang berbobot tadi, ya mungkin saya akan mendengarkan dengan secara seksama Bu. Mendengarkan aktif ya Pak Roni. Iya. Nanti untuk fokusnya bagian kompetensi mana yang akan Pak Roni fokuskan ke Bu Maida? Ya, yang pertama yaitu Bu, pertanyaan berbobot, kemudian untuk coachingnya nanti akan menuju ke tujuan tirta itu Bu. Iya. Jadi nanti mau saya nanti Pak Roni akan melakukan sesi coaching dengan alur tirta, kemudian difokuskan kepada pertanyaan yang berbobot. Saya tulis nih Pak Roni. Kemudian Pak Roni, apa tujuan pengembangan yang Pak Roni inginkan selama sesi coaching nanti Pak Roni? Mungkin tujuannya yaitu mungkin untuk memberikan Bu, misalkan waktu saya kepada Bu Maida untuk memecahkan masalahnya itu. Supaya nanti Bu Maida bisa menemukan solusi. Ya Pak Roni, kegiatan prasupervisi kita sepertinya hanya sampai di sini dulu. Semoga nanti pada waktu coaching nanti saya hadir ikut serta ya Pak Roni bersama-sama Bu Maida. Pak Roni, monggo bisa melakukan sesi coaching dengan Bu Maida. Bu. Assalamualaikum Pak Roni, Bu Titi. Waalaikumsalam. Ada yang mau saya sampaikan, sepertinya sudah kita janjian. Oh iya ya Bu, iya. Monggo Bu, sini. Monggo. Bu Maida. Begini Pak, ada hal yang mau saya sampaikan karena ada beberapa permasalahan yang menurut saya memang harus saya curhatkan, bukan share Monggo. Seperti yang di Ibu kemarin Bu. Monggo Bu. Iya. Pak. Di sekolah kita itu kan semakin kesini saya lihat anak-anak itu kok semakin melakukan tindakan pembulian. Memang tidak pembulian secara fisik, tetapi yang saya nilai itu anak-anak itu melakukan pembulian secara verbal, dan itu bila kita biarkan malah
lama juga tidak baik untuk anak-anak. Karena apa? Sekarang kan pembelian itu kan sudah menjadi concern atau hal yang wajib kita hilangkan di sekolah. Tetapi kenapa kondisi ini semakin miris? Banyak anak-anak itu menyebut nama orang tua itu untuk mengejek temannya, meskipun mereka itu dengan dalih gurauan atau bercanda, tetapi kalau hal itu dibiarkan pasti juga akan membawa dampak buruk. Karena apa? Kan kita tidak tahu Pak, kondisi mental anak setiap anak itu beda. Ada yang dibully dipanggil nama orang tuanya itu biasa aja karena dia tahu misalkan oh ini bercanda jadi biasa aja. Tetapi ada anak tertentu ketika dia itu disebutkan atau dipanggil nama orang tuanya itu jadi minder atau bahkan marah, nanti akan menimbulkan pergaulan seperti itu Pak. Begitu ya Bu ya. Jadi mungkin pertanyaan mungkin permasalahan Bu Maida mungkin dari pembulian anak menyebutkan nama orang tua itu Bu Maida ya. Sekarang Bu Maida ya, untuk apa tujuan Bu Maida ini dalam menimpakan untuk permasalahan tersebut? Tujuannya itu untuk apa Bu Maida? Ya, begini Pak, karena menurut saya itu adalah satu hal yang harus segera kita atasi. Jadi saya ingin melakukan sesuatu agar anak-anak itu mulai aware, mulai sadar bahwa pembulian itu menyebut nama orang tua, memanggil nama teman dengan bukan namanya itu juga masuk ke pembulian Pak. Jadi saya pengen melakukan sesuatu agar hal ini tidak terjadi lagi. Karena begini Pak, saya sering mengatakan, sering memberikan pengalaman, sering juga mengingatkan anak-anak itu dapat berjalan, tapi cuma sehari 2 hari setelah itu mereka lupa lagi, terulang lagi kejadiannya secara terus-menerus seperti itu. Jadi saya pengen melakukan sesuatu buat anak-anak supaya mereka itu benar-benar sadar, oh ini ternyata pembulian, jadi kita nggak boleh melakukan itu. Maksud saya seperti itu Pak. Ya, sekarang dari permasalahan tersebut, langkah-langkah Bu Maida itu kan gimana Bu langkah-langkahnya itu? Nah itu Pak yang masih saya bingungkan dan perlu saya sharingkan. Kalau menurut saya Pak, ini menurut saya belum tahu itu benar atau tidaknya. Saya tuh ingin mengadakan misalkan kayak sebuah kegiatan yang mengajak anak-anak itu menyaksikan bahwa contoh-contoh sederhana kayak video gitu Pak, video pembulian atau apa itu biar anak itu melihat secara real, secara visual, bukan hanya dari pemahaman dari guru, bukan hanya dari peringatan dari guru, tapi mereka biar lebih apa ya Pak, lebih tahu oh iya ya ini tuh termasuk pembulian, oh iya ya ini nggak boleh terjadi. Jadi temanku nanti bisa sedih, temanku nanti bisa tidak pede. Jadi biar anak itu tahu real contohnya gitu Pak. Jadi pengennya sih seperti itu ke depannya. Jadi Bu Maida dalam langkah tersebut ya akan menampilkan sebuah video Bu ya. Ya. Mungkin tantangannya Bu dari dengan menampilkan video tadi mungkin anak-anak bisa berubah bagaimana nanti tantangannya? Tantangannya Pak ya kalau saya ingin menerapkan hal itu. Iya. Tentu kan saya tidak bisa berjalan sendiri. Iya Bu. Nah saya pasti butuh teman atau rekan sejawat untuk melakukan kolaborasi, karena kalau kita memutarkan video untuk anak sekelas juga tidak mungkin kan Pak Roni tahu di sekolah kita kan masih terbatas proyektornya, terus ruang yang bisa dipakai untuk memutar video juga terbatas. Jadi saya pengennya langsung mengajak anak-anak itu dalam jumlah besar, misalkan kelas kecil dulu atau kelas besar dulu. Tentunya kan saya harus melakukan kolaborasi sama rekan-rekan sejawat saya Pak, seperti itu. Ya. Jadi untuk saat ini mungkin strategi itu gimana nanti untuk menghadapi misalkan anak-anak itu nanti? Strategi yang saya jalankan ya Kak, kalau mengikuti rencana saya yang ini ya berarti ini bukan hanya sekali atau 2 kali dilakukan, tapi harus kegiatan yang rutin supaya anak-anak itu tahu bahwa contoh-contoh seperti ini atau video-video pembulian atau apa contohnya bisa berupa film atau video pendek. Yang penting anak-anak itu mulai aware. Selain itu bisa ditambahkan lagi, selain itu juga ada pamflet-pamflet pembulian di kelas itu Pak. Kan bisa ditempel-tempel buat visualisasi anak-anak. Soalnya anak-anak itu kalau cuma diingatkan, dikasih tahu, ya itu tadi kembali tadi ke persoalan awal tadi. Sekali oke jalan, tapi 2 hari lagi udah lupa lagi. Jadi biar tujuan saya ini biar anak itu mendapatkan visualisasi secara nyata. Baiklah Bu, jika demikian kita perlu memberikan mungkin ya penjelasan kepada siswa, kemudian kita berkolaborasi, mungkin Ibu tadi bilang begitu. Untuk itu mungkin saya akan dialog lagi bersama Ibu,
Kemudian akan saya tunggu untuk hasil-hasilnya Ibu nanti tentang misalkan tadi memberikan video, kemudian berkolaborasi ya. Nanti akan saya tunggu Bu. Mungkin untuk saat ini soalnya jam sekian mungkin saya akan mengajar ini kelas yang tinggi Ibu anak-anak ya. Maaf dulu ya. Iya, enggak apa-apa Pak. Berarti ini Pak ya. Ini bisa dilaksanakan. Oh iya, Bisa iya. dilaksanakan ya Pak ya. Iya ya bisa Bu. Oh, Tinggal nanti kapan Ibu mungkin kapan Bu. Jadi setelah saya melaksanakannya mungkin secepatnya karena ini akhir minggu jadi mulai Senin nanti saya akan berkoordinasi dengan teman-teman rekan sejawat supaya nanti kan biasanya anak ada kegiatan P5 dari Sabtu Iya, iya, dan iya. minggu depan biar segera pelaksana gitu ya Pak ya. Iya. Tapi nanti saya butuh sharing lagi sama Pak Ron. Oh iya Bu, ya saya akan membuka dengan senang hati Bu. Oh iya Bu, ini untuk sekedar refleksi ya. Ya ini mungkin sekarang perasaan Ibu itu bagaimana setelah kita mengadakan kucing ini Bu? Ya sekarang sih saya lebih terarah saja Pak. Kalau tadi saya datang ke sini masih dalam kondisi bingung. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan buat anak-anak yang mungkin ada rencana tapi masih belum ada gambaran maksudnya saya pengen melakukan apa. Tapi sekarang habis kita ngobrol saya jadi tahu berarti ini yang harus saya lakukan dan bisa lakukan buat anak-anak. Setidaknya saya dapat sesuatu yang bisa saya lakukan buat anak-anak. Ya. Terima kasih banyak Pak Roni. Terima kasih. Iya, saya pamit dulu. Nggih, monggo Bu Maida. Bagaimana Pak Roni perasaannya setelah mengadakan sesi coaching dengan Bu Maida tadi? Ya alhamdulillah Bu, saya ini mendengarkan keluh kesah Bu Maida. Mulai dari tadi dia itu menyampaikan masalah sampai dia bisa memecahkan masalah itu. Alhamdulillah nggih Pak Roni. Iya Pak Roni. Di dalam kesempatan pasca supervisi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Roni. Monggo. Setelah coaching tadi, apa yang sudah Pak Roni lakukan saat melakukan coaching tadi? Apakah indikator ketercapaiannya sudah terpenuhi? Seperti itu Pak Roni. Ya gini Bu ya, saya lihat tadi ya mungkin saya ini sudah menurut saya tadi ya sudah apa itu terpandu pada alutirta itu. Iya. Ya. Kemudian tadi saya juga sudah mendengarkan dengan baik tentang keluh kesah Bu Maida. Kemudian Bu Maida juga memberikan sudah solusinya. Ya Pak Roni, saya mau menyampaikan catatan hasil observasi berdasarkan data yang sudah saya tulis tadi nih Pak Roni. Yang pertama, memang Pak Roni sudah menerapkan alutirta sudah bagus, sudah sesuai, sudah urut Pak Roni, sudah mulai dari tujuan, identifikasi sampai terakhir sampai tindak lanjut, sudah sangat urus, sudah sesuai dengan alutirta. Yang kedua yaitu Pak Roni sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang berasal dari Pak Roni mendengarkan aktif sehingga Pak Roni bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Puji atau kepada Bu Maida tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, Pak Roni juga sudah memancing Puji untuk bisa menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Itu yang paling penting ya Pak Roni ya. Yang terakhir yang saya catat tadi yaitu Pak, dalam kegiatan tadi sudah ada refleksi. Ya, sudah ada refleksi dari Bu Maida, Bu Maida sudah berefleksi dan sudah ada rencana tindak lanjut. Seperti itu nggih Pak Roni dari yang saya catat tadi. Kemudian Pak Roni yang ingin saya tanyakan yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Pak Roni kembangkan berdasarkan hasil coaching dengan Bu Maida tadi? Ya mungkin saya akan meningkatkan yaitu coaching ini ya Bu ya, supaya kedepannya nanti bisa lancar gitu Bu. Misalkan saya nanti akan mendengarkan keluh kesahnya Puji saya, kemudian saya akan menanyakan pertanyaan berbobot sehingga Puji nanti akan menemukan apa itu jawabannya itu sendiri. Iya Pak Roni, memang semua harus butuh proses, butuh belajar. Semoga kedepannya nanti Pak Roni bisa belajar lebih lagi sehingga bisa menjadi master Puji. Dan Pak Roni, terima kasih untuk kegiatan pada hari ini Pak Roni. Saya berdiri dulu nih Pak Roni. Terima kasih. Terima kasih loh Bu. Ya, sama-sama Pak Roni. Terima kasih, demikian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.